Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang sosiologi hukum, yang mana kalau kita lihat di dalam perspektif hukum sendiri, maka kita tahu bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang akan eh, diterapkan adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Kalau kita lihat dalam tingkah laku manusia sendiri, ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat yang menjalankan aktivitasnya, dan tentunya di dalam lingkungan masyarakat itu ada aturan-aturan yang mengatur supaya terjadinya tertib dan keadilan bagi masyarakat atau individu yang eh, menjalankan aktivitas kegiatan kehidupannya di masyarakat, baik itu dalam bentuk sosial, ekonomi, hukum, gitu ya. Dan itu semua akan diatur dalam sosiologi hukum. Kalau kita lihat dalam hubungan hukum dan masyarakat, maka di sini hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa masyarakat. Begitu pula masyarakat tidak dapat hidup secara teratur tanpa hukum. Jadi hubungan ini menjadi inti dari kajian sosiologi hukum, mempelajari bagaimana hukum terbentuk dan diterapkan dan berubah sesuai dengan dinamika sosial. Kita tahu bahwa eh, di dalam suatu kehidupan masyarakat pasti ada hukum, dan hukum itulah yang mengatur masyarakat, dan kepentingan hukum itu sangat diperlukan dalam mengatur tingkah laku dan kehidupan dari masyarakat itu sendiri, agar terjadinya kedamaian, ketentraman, keadilan dalam mengatur eh, kehidupan masyarakat tersebut. Kalau kita lihat dalam hukum sebagai produk dan alat masyarakat, maka hukum merupakan produk sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur perilaku, menjaga ketertiban, dan menyelesaikan konflik, ya. Jadi konflik yang terjadi di masyarakat itu, maka hukum inilah yang bisa menyelesaikannya, baik melalui mediasi, musyawarah, untuk mendapatkan mufakat dan mendapatkan keadilan bagi para pihak atau masyarakat yang berbenturan dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat itu sendiri. Kalau kita lihat, hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepentingan yang berkembang di masyarakat, maka dalam prakteknya hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang membantu mencegah terjadinya kekacauan, kekerasan, dan main hakim sendiri. Maka hukum inilah yang pondasi, ya, dalam mengatur segala tingkah laku masyarakat, agar kehidupan di masyarakat itu tidak terjadi seperti kehidupan eh, di alam bebas, ya, yang seperti binatang yang kuat dia berkuasa. Maka itu tidak dibenarkan, dan keadilan inilah yang nantinya eh, akan diterapkan dalam masyarakat untuk kedudukan bagi masyarakat itu tidak ada eh, yang tumbang tindih, ya, sehingga siapapun yang bersalah, siapapun yang melakukan kejahatan maupun em, merugikan orang lain, maka dia dapat disanksi hukum ataupun diselesaikan eh, secara baik melalui aturan-aturan hukum yang ada. Kalau kita lihat dalam masyarakat sebagai penentu dan pengawas hukum, maka masyarakat tidak hanya menerima hukum, tetapi juga turut membentuk, mempengaruhi, dan mengawasi penerapannya. Jadi tidak saja hukum itu hadir dalam bentuk tertulis dan dipengaruhi masyarakat itu sendiri atau mengatur masyarakat sendiri, tapi juga peran pentingnya adalah masyarakat tersebut harus 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 mentaati dan mengatur hukum itu, dan eh, mentaati apa yang terdapat dalam aturan-aturan tersebut. Sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum
baik itu pelaporan pelanggaran dan pengawasan penegakan hukum, itu sangat penting untuk memastikan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Jadi semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Kalau kita lihat dalam hubungan timbal balik dan perubahan sosial, maka hukum dan masyarakat saling mempengaruhi, yang mana perubahan sosial, ekonomi, budaya akan mempengaruhi isi dan penerapan hukum itu. Sebaliknya, hukum juga bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik, sehingga sistem hukum yang adaptif akan membantu menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan hukum yang kaku berpotensi memicu ketidakpuasan dan konflik sosial. Dan kalau kita lihat dalam penerapan hukum pada hari ini, eh, segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu sendiri, maka hukum bertindak untuk memprosesnya dengan seadil-adilnya dan demi mengatur ketidakjelasan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum inilah yang me- menyelesaikan dan menengah ya sebagai penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kalau kita lihat dalam eh, praktiknya di masyarakat itu sendiri, eh, sebenarnya dalam aturan-aturan yang ada diterapkan di masyarakat itu sendiri itu sudah baik ya. Tetapi dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri juga yang berusaha untuk membelokkan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan baik itu individu maupun golongan. Sehingga eh, rasa ketidakadilan, keterpihakan hukum itu kepada masyarakat itu kita banyak kita temukan yang istilahnya adalah tajam ke bawah dan tertumpul ke atas gitu kan. Dan juga hukum itu terkadang bisa diolah, dimanfaatkan ya bagi masyarakat demi kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Ini yang sudah saat ini kita temukan dan kita harapkan adalah eh, mulai dari dini masyarakat harus tahu bahwa hukum yang eh, digunakan untuk kepentingan masyarakat itu semata-mata adalah untuk menciptakan keadilan, ketentraman agar eh, kehidupan di masyarakat itu teratur, ya, tidak adanya konflik dan tidak adanya permasalahan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum itu sendiri. Kalau kita lihat dalam fungsi hukum dalam masyarakat itu ada beberapa fungsi utama hukum dalam masyarakat antara lain menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya memberikan keadilan sosial, sehingga melindungi hak dan kewajiban warga negara, menjadi sarana perubahan sosial, mengatur kehidupan ekonomi dan politik, yang terakhir menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Kalau kita lihat dalam hubungan hukum dan masyarakat, itu adalah hubungan yang dinamis ya, yang mana saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, di mana keberadaan hukum dapat di masyarakat itu tidak bermakna dan masyarakat tanpa hukum akan kacau dan tidak tertib. Kalau kita lihat dari lembaga hukum dan kontrol sosial, maka lembaga hukum berperan sebagai pengendali resmi ya, atau formal. Jadi terhadap perilaku masyarakat agar tertib, adil, dan sesuai dengan norma yang disepakati. Tentunya fungsi ini menjalankan melalui aturan yang mengikat, sanksi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang dilembaga, dilembagakan. Dan lembaga itu eh, itulah yang berperan aktif ya dalam membuat aturan hukum dan sekaligus menegakkan aturan hukum itu sendiri. Nah, dan tidak melakukan kepentingan demi eh, individu atau kelompok tertentu. Tentunya ini tidak sejalan dengan fungsi dari hukum itu sendiri. Kalau kita lihat dalam pengertian lembaga hukum, di sini lembaga hukum adalah organisasi resmi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat, menafsirkan dan menegakkan hukum seperti legislatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Kedua lembaga-lembaga ini menjadi alat
utama negara dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga ketertiban dan pelindungan hak keluarga. Kalau kita lihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kita tahu bahwa eh, yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan kita eh, baik itu dalam undang-undang, ya undang-undang dalam bentuk kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, eh, kita lihat itu sudah eh, banyak hal-hal yang melindungi dan memproses permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Tetapi yang kadang banyak kita temui lembaga hukum itu sendiri memanfaatkan penegakan hukum dan aturan hukum yang ada dalam penetapan dari aturan tersebut. Kadang banyak kepentingan-kepentingan eh, di, mengedepankan individu ataupun eh, organisasi tertentu. Nah, ya. Yang banyak kita lihat pada saat ini. Ya, kita lihat bahwa hierarki perundang-undangan itu jelas bahwa Undang-Undang Dasar 45, Staf MPR. Nah, ini kadang eh, kita tahu bahwa DPR MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara yang eh, menetapkan peraturan perundang-undangan. Kadang eh, di saat ini tidak kebanyakan dari lembaga negara ini ya kadang saling eh, eh, saling sepakat atau saling bekerja sama untuk mementingkan pemerintah gitu ya, tanpa mementingkan rakyat. Yang selama ini kita lihat bahwa keputusan-keputusan yang begitu lama, keputusan hanya kepentingan individu, keputusan-keputusan yang hanya kepentingan organisasi, keputusan-keputusan yang hanya kepentingan pelaku-pelaku usaha saja atau pelaku usaha besar. Nah, ini yang kita harapkan dari lembaga-lembaga di luar dari pemerintah, yang bisa organisasi-organisasi masyarakat yang berperan aktif ya untuk mengontrol, melihat, mengawasi segala eh, produk-produk hukum yang akan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum ini. Makanya kita lihat banyak ya, ketidaksukaan, protes ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Dan ya kita tahu bahwa di saat ini kita lihat ada lembaga-lembaga hukum yang baik. Ya, terkadang ini hanya dilakukan oleh individu tertentu saja, tapi banyak juga individu-individu lain yang berkaitan ya bekerja di lembaga pemerintah itu ada juga yang lebih baik gitu ya. Nah, kita lihat misalnya kejaksaan yang saat ini berfokus dalam memberantas korupsi. Yang kita lihat ada eh, banyaknya eh, uang negara yang dicuri dan bisa diproses dan didapat kembali oleh negara. Ya, ini kita hargai supaya kita doakan saja ya supaya lembaga-lembaga hukum ini bisa bertindak sesuai dengan harapan kita dan aturan yang ada. Sehingga kita bisa merasakan manfaat dari lembaga hukum itu sendiri yang memang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat dalam konsep kontrol sosial adalah cara masyarakat mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Jadi dalam sosial hukum, hukum dipandang sebagai bentuk kontrol sosial formal karena menggunakan aturan tertulis dan lembaga resmi dengan kekuatan memaksa. Selanjutnya lembaga hukum sebagai kontrol sosial formal, di sini adalah kontrol sosial formal dijalankan oleh lembaga resmi seperti polisi, jaksa, pengadilan, lembaga masyarakat. Ini berdasarkan hukum tertulis dan prosedur baku. Selanjutnya antara lain adalah penegakan sanksi pidana, perdata, dan penertiban, pelanggaran aturan dan penangkapan, dan penahanan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan. Fungsi utama lembaga hukum dalam kontrol sosial
Yang mana pertama menetapkan batas perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan melalui undang-undang dan peraturan. Kedua, mencegah pelanggaran atau fungsi preventif dan tindak pelanggaran atau fungsi represif melalui sanksi yang jelas dan tegas. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai dan teratur sehingga mencegah main hakim sendiri. Yang keempat, menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kalau kita lihat dalam hubungan dengan sosial hukum, maka sosiologi hukum mengkaji seberapa efektif lembaga hukum menjalankan fungsi kontrol sosial, ya termasuk faktor kepercayaan publik, budaya hukum, dan kesenjangan antara hukum tertulis dan prakteknya. Eh, yang kedua, kita lihat dalam hubungan dengan sosial hukum itu, kadang kajian ini juga menyoroti bahwa hukum bisa melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi alat legitimasi kekuasaan jika lembaga hukum tidak diawasi dan tidak diakuntabel. Dan kita lihat sekarang ada banyaknya lembaga-lembaga yang mengontrol terhadap aturan keputusan-keputusan. Sementara sebenarnya kalau kita lihat dari keputusan-keputusan dari aturan hukum itu sendiri, sebenarnya masyarakat juga eh, bisa mereview ya terhadap putusan-putusan atau aturan-aturan yang ada. Yang banyak kita temui pada saat ini, eh, yang banyak yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa hukum ya, ke MK terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga hukum. Dan kita boleh ya me- eh, menggugat dari aturan-aturan tersebut untuk sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, gitu ya. Kalau memang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Budaya hukum dan perilaku hukum. Kita lihat ini budaya hukum dan perilaku hukum merupakan konsep sentral dalam sosiologi hukum yang menjelaskan bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan merespon hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, norma kolektif terhadap hukum, sementara perilaku hukum adalah manifestasi nyata dari sikap tersebut dalam tindakan individu atau kelompok. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian budaya hukum adalah pola sikap, nilai, pengetahuan, dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum, termasuk persepsi tentang keadilan, kewenangan lembaga hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian dari Lawrence Brennan, di sini bahwa dia menjelaskan bahwa daya hukum itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pertama internal. Jadi internal itu adalah sikap penegakan hukum seperti hakim dan pengacara itu sendiri. Selanjutnya ada sikap eh, eksternal, mana sikap masyarakat umum. Yang yang ketiga adalah profesional atau sikap elit hukum. Ya. Di Indonesia budaya hukum sering dipengaruhi oleh pluralisme, yaitu norma, yaitu adat istiadat, agama, dan negara itu sendiri, dan menyebutkan kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial. Kalau kita lihat dalam perilaku hukum itu adalah tindakan yang nyata individu atau masyarakat dalam mematuhi, melanggar atau memanfaatkan hukum yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sanksi, dan faktor sosial. Jadi kalau kita lihat dalam tingkatan perilaku hukum, mencakup pengetahuan hukum, sikap positif atau negatif, dan tindakan konsisten seperti melaporkan pelanggaran atau menghindari korupsi. Contohnya, misalnya perilaku hukum positif membayar pajak tepat waktu, tidak menyontek, atau berpartisipasi dalam mediasi konflik. Kalau kita lihat dalam hubungan budaya hukum dan perilaku hukum, di sini budaya hukum membentuk perilaku hukum melalui proses sosialisasi masyarakat. Jadi dengan budaya hukum, apatis cenderung menunjukkan perilaku hukum rendah seperti pelanggaran lalu lintas atau korupsi kecil. Jadi sebaliknya, budaya hukum yang kuat mendorong kepatuhan sukarela tanpa
pengawasan ketat. Jadi faktor mempengaruh meliputi pendidikan, kinerja aparat hukum, dan media, di mana ketidakadilan penegakan hukum dapat melemahkan keduanya. Kalau kita lihat dalam faktor pembentuk dan tantangan Indonesia, yang pertama itu faktor membentuk pendidikan hukum, pengalaman interaksi dengan lembaga hukum, nilai Pancasila, dan globalisasi. Nah, faktor yang kedua dalam pembentukan dan tantangan di Indonesia itu adalah tantangan yang mana rendahnya kesadaran hukum atau hanya patuh karena takut atau sanksi, ya. Jadi pluralisme budaya yang menyebabkan konflik norma serta ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Nah, faktor yang ketiga yang membentuk dan tantangan di Indonesia itu adalah implikasi, ya. Yang mana budaya hukum lebih menghambat efektivitas hukum, sementara perilaku hukum buruk memicu eh, instabilitas sosial itu sendiri. Kalau kita lihat dalam strategi peningkatannya, yang pertama adalah tentunya memberikan pendidikan kesadaran hukum sejak dini melalui sekolah dan media. Kalau kita lihat dalam pendidikan pada saat ini, seluruh lembaga sekarang berperan, ya. Ada dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum. Seperti yang kita pernah jumpai, saat ini baik itu kejaksaan, kepolisian, itu turun ke, ke masyarakat mulai dari dini, yaitu pada generasi-generasi muda, ya, memberikan sosialisasi terhadap penegakan hukum, ya, sanksi hukum, dan kejahatan-kejahatan hukum, ya, disosialisasikan kepada anak-anak sekolah, ya. Ini sebenarnya adalah pendidikan yang harus kita berikan kepada masyarakat karena saat ini banyak pengaruh yang besar kepada generasi kita yang mereka secara bebas menerima apa saja melalui media sosialnya, melalui medianya, eh, mendapatkan sesuatu yang tentunya nantinya bisa saja berbalik kepada di masyarakat itu sendiri. Ya, kita banyak gejolak-gejolak yang terjadi pada saat ini, banyak generasi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, ya, secara bersama-sama, ya, dan itu tidak lagi dilihat dari individu saja, tapi sudah mengarah kepada kelompok dan banyak orang. Tentunya ini juga akan besar pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat kita. Dia ada kekhawatiran, ketidaknyamanan, ya, ketidakadilan, ya, yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat kita itu sendiri. Selanjutnya, strategi peningkatan yang kedua adalah penegakan hukum yang adil dan transparan untuk membangun kepercayaan. Ya, kita lihat dalam proses saat ini, ya, kita melalui media sosial yang kita miliki pada saat ini, kadang media sosial ini yang membantu lembaga-lembaga hukum untuk bertindak dengan transparan, ya, agar mereka tidak lagi bermain karena masyarakat sudah cerdas, ya. Setiap apapun yang terjadi pada dirinya, kepada masyarakat, apabila tidak diproses secara baik oleh lembaga hukum itu sendiri, mereka akan memviralkannya. Jadi viral ini salah satu kadang bisa menyelesaikan permasalahan dari individu itu sendiri, ya, agar prosesnya lebih cepat. Sebenarnya itu tidak diperlukan karena di dalam struktural dan tanggung jawab dari lembaga penegak hukum itu kan sudah jelas, ya. Terkadang kan ini sikap dan tindakan yang dilakukan oleh penegak lembaga hukum yang semata-mata eh, eh, yang tadi, ya, berperan berkeinginan untuk hanya kepentingan individu, atau memperkaya diri, atau tidak ingin bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah integrasi norma adat dengan hukum formal guna menciptakan budaya hukum, ya, hibrida yang relevan. Kalau kita lihat dalam hukum adat sendiri, ya, ditumbuh di masyarakat itu sebenarnya dulunya banyak bermanfaat, ya, karena dulu penyelesaian dalam permasalahan hukum itu selesai juga di masyarakat melalui mediasi dan lain-lainnya. Karena saat ini, ya,
kita harus membangun lagi ya norma adat itu untuk eh, tidak lagi permasalahan-permasalahan sepele yang yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelanggaran hukum itu diselesaikan secara pengadilan. Karena kita lihat dari pasal hukum yang ada saat ini, yang kita tadi ceritakan bahwa terhadap kalau masyarakat itu melakukan kejahatan, kadang hukum itu hanya berlaku tajam ke bawah, gitu. Yang padahal apa yang dilakukannya itu tidak begitu besar dan itu tidak berdampak. Tetapi dari aturannya itu, yang pasal-pasal yang menentukan itu tanpa pengecualian, sehingga siapapun yang melakukan tindakan, baik itu tidak mencuri, mau kecil mau besar, tetap dengan hukuman yang sama, gitu. Padahal itu tidak diperlukan. Kalaupun saat ini kan sudah ada melalui mediasi ya, bukan saja di, di lingkungan masyarakat dalam hukum adatnya saja, tapi saat ini baik itu kepolisian maupun kejaksaan, apabila ada kejahatan di eh, yang bisa ditindak secara mediasi, itu diselesaikan secara mediasi saja. Tidak perlu sampai ke pengadilan dan menghukum seseorang yang dilihat kejahatannya tidak patut pula menerima hukuman yang sebesar itu. Selanjutnya hukum dan perubahan sosial. Hukum dan perubahan sosial merupakan tema sentral dalam sosiologi hukum, karena keduanya saling mempengaruhi dan berintegrasi secara dinamis. Jadi hukum tidak hanya merespon perubahan sosial, tapi juga dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan tersebut, gitu. Kalau kita lihat dalam hukum sebagai alat perubahan sosial itu, maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi hukum secara langsung mengatur perilaku masyarakat melalui peraturan yang mengikat seperti undang-undang anti diskriminasi atau undang-undang melindungi anak. Jadi secara tidak langsung hukum membentuk institusi yang secara bertahap mengubah sikap dan nilai masyarakat, misalnya melalui reformasi pendidikan atau sistem kesehatan. Sedangkan kalau kita lihat dalam perubahan sosial sebagai penggerak perubahan hukum, maka perubahan sosial seperti modernisasi, globalisasi, dan pergeseran nilai budaya ini seringkali memaksa hukum untuk menguasai diri. Misalnya perubahan sosial terhadap kesejahteraan gender, mendorong perubahan hukum yang lebih eh, inklusif. Jadi hukum tidak adaptif ya, akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya di tengah masyarakat yang terus berubah. Kalau kita lihat fungsi hukum dalam perubahan sosial, yang itu pertama adalah rekayasa sosial atau social engineering, di mana hukum digunakan untuk merancang norma baru yang dapat mengubah struktur sosial seperti redistribusi kekayaan, aksi layanan publik, atau pelindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengendalikan sosial, hukum membantu menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang mengalami perubahan. Yang ketiga adalah edukasi dan sosialisasi. Hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai baru yang akan diharapkannya. Jadi contoh kasus di Indonesia misalnya reformasi hukum tentang kepemilikan tanah dan hak atas tanah, masyarakat lihat sebagai respon terhadap tuntutan keadilan sosial. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dirancang untuk merespon kesadaran sosial terhadap hak anak dan perlindungan dari eksploitasi. Yang ketiga ada adaptasi hukum selama pandemi COVID-19, misalnya seperti peraturan kesehatan yang cepat diubah sesuai dengan dinamika sosial. Ya. Yang kalau kita lihat tantangan dan aplikasinya, bahwa hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial dapat memicu konflik ya, ketidakpercayaan dan ketidakadilan. Maka penting pendidikan hukum dan partisipasi masyarakat untuk memastikan hukum yang kuat, yang dibuat relevan dan efektif itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari sosiologi hukum itu, yang jelas hubungan hukum dan perubahan sosial adalah hubungan yang saling
ketergantungan, di mana hukum harus terus diadaptasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan sosial yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat, negara maupun internasional. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.